Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang di Indonesia atau yang kerja di luar negeri atau yang di mana saja. Sekarang pembahasan kita tentang tausiah Ustadz Danu berjudul darah tinggi atau tekanan darah tinggi yang sulit normal. Ini nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Danu kenapa bisa begitu, sangat sulit normalkannya. Silakan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama Ihsan, alamat Pati, Jawa Tengah. Yang perlu saya ajukan ialah masalah penyakit darah tinggi yang sangat sulit turun. Istri saya punya penyakit tekanan darah tinggi. Sehingga pada waktu dia sakit, pernah masuk rumah sakit, pada waktu itu tekanan darah 220. Setelah beberapa hari di rumah sakit, tekanan darah tidak turun-turun sehingga dokter mengatakan bahwa kamu ini pasti memberikan makanan dari luar rumah sakit. Padahal tidak sama sekali. Sehingga akhirnya tekanan darah itu paling rendah itu 192. Dan ini sebenarnya belum boleh pulang. Tapi tidak kunjung turun. Terus saya ajak pulang paksa. Karena kalau tidak pulang mungkin malah penyakitnya tidak sembuh-sembuh di rumah sakit itu. Iya. Apalagi mikir itunya ya. Ongkosnya itu ya Pak ya. Betul sekali. Sehingga kemarin 2 hari sebelumnya, sebelum saya datang ke sini ini, 2 hari sebelumnya saya tensikan 200, tensinya 200. 200 ya. 200. Ya, terus Ini saya minta solusi bagaimana ini pada Ustadz Danu. Terima kasih. baik, silakan Ustaz. Iya, Pak Ihsan. Ini Pati ya ini ya. Oh, ini daerah kelahiran saya juga nih. Ya, satu daerah nih. Kalau saya Kaborongan. Ini ada Ustadz, beliau juga dari Kaborongan, nggak taunya. Masih ingat saya. Pati Kota ya. Pak Ihsan, sebenarnya yang menyebabkan tensi tinggi atau tekanan darah tinggi itu tidak melulu dari makanan. Makanan ini hanya pemicu yang persentasenya kecil. Tapi insya Allah ya selama ini saya pelajari, yang menyebabkan tensi tinggi ini secara perilaku itu karena satu, berpikir tanpa henti, itu pertama. Yang kedua, jengkel terus-menerus yang ada dalam hati. Yang ketiga, kalau menjalankan sesuatu keburu-buru. 3 masalah ini bisa menjadi pemicu awal tensi itu tinggi terus. Nah, saya mau tanya Pak Ihsan. Pak Ihsan itu mau yang mana? Yang pertama adalah mikir aja senengannya. Mikir, jadi mikir terus serius. Nggak ada solusi, mikir lagi. Nggak ada lagi atau ada solusi, mikir lagi sesuatu, itu pertama. Yang kedua, jengkel, lihat sesuatu nggak cocok, jengkel tapi diem. Yang ketiga, atau marah bener ya, atau marah bener. Ini yang paling rendah, yang saya katakan ini yang paling rendah. Yang ketiga ini adalah kalau melakukan sesuatu terburu-buru. Kalau Pak Ihsan yang mana nih? Yang tepat. Ini kan berarti yang istri saya ya. Oh, yang sakit istrinya. Oh, saya kira Pak Ihsan. Ya, Oke. Dan sekarang Ya, kalau istrinya ada di sini enggak, Pak? Ada. Loh, kok malah Pak Ihsan sendiri yang kesini? Karena dia kan mentalnya kalau ngomong di umum mungkin berkurang. Oh, mana Ibu? Ibu mana? Berdiri, Bu. Istrinya mana? Loh, kok malah di kantin ini gimana? Belum buka Berdiri. kantin. Oh, yang mana? Oh, Mana ini? Mana? Awas Ibu, kejedot kamera. Awas kejedot kamera, Bu. Iya. Oh iya, ini. Oh, agak galak enggak Pak kalau Ibu Pak? Ibu enggak apa-apa, ibu berdiri aja enggak apa-apa ya. Sedikit. Tapi dia tuh sangat mudah pesimis, Pak.
Karena seandainya anaknya kan ada yang kuliah di Yogyakarta. Ini sebentar sudah ngebel gimana keadaannya. Kalau ini selalu pesimis. Betul, kalau ini khawatir bukan pesimis. Kalau saya melihat begini itu kelihatan beliau memang ada cenderung emosi, ada jengkel ya ada, khawatir juga ada. Ini kumpul jadi satu. Jadi kalau boleh saya tanya Ibu di antara 3 yang saya sebutkan tadi mendengarkan ya Bu? Yang pertama adalah malah lali saya, malah lupa. Yang pertama itu apa sih Dai? Selalu Mikir terus menerus. Ya. Nah ini bisa aja itu tadi mikir aja kan gitu. Sedikit-dikit anaknya suruh telepon sedikit. Nah itu mikir terus menerus. Ada solusi maksudnya bapak sudah telepon bentar lagi suruh telepon umpamanya. Nah ini mikir terus menerus. Atau mikirin sesuatu. Ini bisa menjadi tensi tinggi. Mikir plus khawatir. Dua-duanya ini menjadi satu. Sudah mikir dan khawatir. Tensi insya Allah pasti tinggi. Ini sudah hafal saya. Nah ini yang perlu saya tanyakan. Betul nggak Ibu seperti ini? Kalau marahnya dikit-dikit bolehlah. Saya melihatnya dengan senyum, dengan tatapan mata kelihatan memang marahnya tapi nggak terlalu kuat. Tapi yang sering kuat ini mikirnya, khawatir, dan itu terus-menerus muncul. Terus-menerus muncul. Saya mau tanya, betul nggak Bu? Betul? Iya. Oh ya benar berarti Pak. Ya sudah, ini yang kalau boleh saya ceritakan adalah kurang ikhlasnya Ibu dalam mensikapi keadaan aja. Khawatir yang tinggi itu menyebabkan mikir terus. Tadi kan saya cerita, mikir terus menerus itu bisa. Karena otak itu diajak untuk selalu darah itu bergejolak terus menerus dan belum ada solusi atau ada solusi mikir lagi. Itu insya Allah tinggi. Coba Ibu sekarang santai. Kalau memang umpamanya salah satunya ada putra Ibu yang di Jogja umpamanya ya. Serahkan semuanya pada Allah, hanya titipin, ya sehari telepon boleh atau 2 kali telepon boleh. Jangan terlalu khawatir. Doakan yang baik agar dia menjadi anak yang soleh atau solehah. Ya. Kemudian belajar mengikhlaskan. Belajar mengikhlaskan. Ya Ibu silahkan pakai mic enggak apa-apa. Ya. Tapi untuk bicara jangan dilempar ke saya ya. Ibu saya mohon untuk belajar ikhlas. Karena nanti lama-lama itu betul-betul dokternya pusing. Karena dokternya cerita ini ambil makanan dari luar. Padahal enggak kan gitu. Karena enggak taunya sakit pun mikir aja gitu ya. Udah belajar ikhlas saja. Yang pertama umpamanya maaf nih Pak Iksan. Beliau umpamanya dari segi masalah keluarga tidak ada masalah, belajar diikhlaskan. Kemudian kalau Ibu dengan Pak Ihsan, dengan Bapak itu sudah mencoba belajar lurus di jalan Allah. Yakinlah bahwa walaupun Ibu punya putra di Jogja, kemudian sekolah di sana, belajar diserahkan pada Allah. Jadi jangan dipikirin terus, malah nanti step nanti ya. Pokoknya belajar diikhlaskan. Boleh sekali, 2 kali telepon boleh. Tapi jangan terlalu dipikirin. Karena itu akan menjadi tensi itu naik terus. Betul. Nanti kalau naik nanti pecah pembuluh darah. Betul ini. Saya nggak nakut-nakutin. Tapi memang betul. Karena ada salah satu teman saya juga sama. Mikir karena difitnah. Karena nggak bisa bicara. 1 bulan setelah beliau difitnah, karena nggak bisa ngomong, memang diem macam ini. Akhirnya pecah dan meninggal. Dan beliau ini, teman saya ini seorang dokter dan ada di rumah sakit pada waktu jatuh. Makanya saya ceritakan hati-hati. Jadi kalau ada sesuatu dibicarakan dengan Bapak, kemudian belajar diserahkan. Kan ada Allah. Kalau anak saya sholat, kalau anak saya sering baca Quran, anak saya juga belajar untuk dekat pada Allah. Saya yakin insya Allah pasti dilindungi oleh Allah. Nah itu keyakinan. Itu harus. Jadi lagi ngapain dia ya? Nanti begini ya susah. Ya. Insya Allah mau mulai hari ini setelah ketemu dengan saya. Mau benar ya? Serius? Lillahi ta'ala? Insya Allah amin. Pak nanti dibantu ya Pak Ihsan ya. Alhamdulillah. Memang senangannya mikir ya? Betul ya? Ibu memang sering mikir. Sesuatu dipikirin terus-menerus gitu ya? Ya.